Inara hamil. Salfok, Inara seperti sedang menutupi perutnya yang sedang terlihat buncit. Benarkah sedang hamil? Kalau memang tidak menggunakan alat pengaman, KB dan lain sebagainya, bisa jadi saudari Inara Rusli hamil. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas Inara Rusli nih, yang diduga katanya Inara Rusli itu sedang hamil. Karena kan ya mereka sudah melakukan hubungan dong suami istri ya. Dan itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Dan kenapa berita ini bisa beredar? Mari kita kupas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lagi menarik nih. Dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Inara hamil. Salfok, Inara seperti sedang menutupi perutnya yang sedang terlihat buncit. Benarkah sedang hamil? Oke, kan nikahnya rencana 2026. Apa gimana nih? Tapi dipikir-pikir kan ya mereka udah melakukan gitu kan. Itu ada buktinya di CCTV. Oke. Apakah ini jadi punya anak nambah satu lagi? Kita lihat komentarnya. September, Oktober, November, udah mau Desember nih. Berapa bulan Kak Inara? Ngitungin aja nih netizen ini ya. Saya nggak hamil tapi sering dibilang hamil karena gendut. Oke, wes. Cepet banget ya. Udah seperti balon. Apa bener anak inisialnya LE? Duh, kan netizen banyak yang curiga nih. Inara Rusli hamil. Nah, si Abang Rasman yang sudah tidak nampak sekarang ya akhirnya kembali muncul. Dia yang mengklarifikasi. Oke, kita dengerin ya. Mereka Juli, menikah Agustus, September, Oktober, sekarang November. Baru ribut ini dalam seminggu ini. Kalau kita hitung, kalau memang tidak menggunakan alat pengaman, KB dan lain sebagainya, kontrasepsi dan lain sebagainya, bisa jadi saudari Inara Rusli hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini hamil, bagaimana? Apakah kita membiarkan dia hamil terus insan tidak bertanggung jawab? Maka pada kesempatan ini saya berharap Mawa bisa memberi ruang untuk berkomunikasi face to face dengan Inara Rusli. Ini saran saya. Jadi Mawa tolong membuka ruang berkomunikasi dengan Inara Rusli face to face, jangan melalui chattingan. Tanyakan secara teliti. Dan Mawa kan sudah mendengar penjelasan dari kuasa hukum dari Inara, bagaimana proses perjalanan cinta dia dengan insan sehingga akhirnya menikah secara siri. Dan bagaimana juga CCTV itu didapat dan melibatkan banyak pihak. Nah, ini kan menurut saya tidak ada pilihan lain. Inara harus diselamatkan. Dan rasa prihatin, sedih, pilu, pahit, getir yang dialami oleh Mawa, kita sangat maklum. Nah, tapi dari segi kemanusiaan saya kira ini perlu dicermati agar Inara juga saya kira diposisikan di posisi orang yang menjadi korban. Kecuali nanti fakta-fakta berbeda. Jadi saya pikir saudara Insanul Fahmi untuk cepat mengambil langkah. Ya, mengambil langkah. Anda harus komunikasi dengan Mawa. Anda harus Anda komunikasi juga dengan Inara. Karena Anda yang buat pusarannya jadi kacau begini. Anda harus berani. Gimana guys? Ya, Abang Rasman kita udah bilang ada kemungkinan hamil gitu. Karena emang udah lama gitu ya menjalin hubungan ya. Ya kita lihat komentarnya. Lah, hamil. Jadi sengketa juga nggak tuh nanti babynya?
Bukan tanah ini. Pengacara ini nimbrung aja. Atau emang timnya Inara? Timnya Inara, wow gitu ya. Wow banget gitu ya. Maaf banget. Ini klub teman searah isinya perempuan-perempuan begitu semua auranya. Aura-aura nggak ada kalem-kalemnya. Kayak emang aura-aura nyari jodoh di perkumpulan agama. Hah? Serius? Akhirnya aku punya teman soleha. Masya Allah. Oh ini. Welcome to club teman searah. Amin. Oke. Enggak sih, aku nggak bilang kayak gitu. Cuma aku lebih ke arah itu cowok kan. Wow, berarti bisa ngelihat si cewek-cewek gitu. Oh. Dan aku nggak tahu ini berita ini hoax atau beneran teman-teman ya. Soalnya ya nggak ada klarifikasi langsung dari Inara. Bahkan Inara itu minta cerai gitu sama Insanul Fahmi. Nih kita lihat beritanya ya. Belum ucap talak, Insanul Fahmi nangis-nangis menolak cerai dari Inara Rusli Malaysia. Mau sujud di kaki. Ya itulah rencana awalnya Insanul Fahmi menikah biar gak bisa lepas dari kamu Inara ya. Kita lihat Insanul Fahmi rupanya tidak mau menceraikan Inara Rusli dan hingga kini belum mengucapkan talak. Marissa Ica selaku kuasa hukum menyebut pernikahan Siri Inara dan Insan belum benar-benar berakhir. Bahkan Insanul Fahmi dikatakan sempat menangis meminta maaf dan membawa keluarganya untuk menolak perceraian. Meski Inara menyatakan mundur, talak tetap belum diucap oleh Insanul Fahmi. Hah? Gimana? Jadi pihak keluarga terlibat juga di sini. Keluarganya untuk menolak membawa keluarganya. Hah? Kalau nikah siri itu cerainya kayak gimana? Ditalak gitu aja udah kelar apa gimana? Nah, saya juga nggak tahu nih. Soalnya kan nggak ada hukum ya. Cukup ucap aja Kak, nggak perlu ribet. Oh, gitu konsepnya. Cuma modal talak selesai. Kalau di secara hukum itu kalian harus ngurus-ngurus berkas lah, segala macem lah. Baru perceraian itu terjadi. Nggak cukup cuma talak dong. Oh kalau siri kayak gitu. Baru tahu. Awalnya ngelaporin dulu terus. Habis itu laporannya dicabut dengan alasan berdamai. Lalu balikan lagi dengan alasan Insanul Fahmi nggak mau cerai dan talak dengan Inara Rusli. Skenarionya bagus banget. Aku dukung dengan begitu Inara bisa memiliki Insanul Fahmi seutuhnya. Soalnya berkas CCTV kebongkar mawa cerai sama Insan. Jadinya Insan bisa dengan Inara. Oh paham agama jadi kayak dimainin gini ya pernikahan siri ya. Pertama sangat kami sayangkan, jujur saya sempat dalam hati terbesit dulu pernah kan diwawancara itu berkaitan dengan Inara Rusli itu. Saya menawarkan diri untuk memberi bantuan, termasuk bantuan hukum saat itu. Nah ini saya sayangkan dan tidak mudah loh untuk membalikan keadaan nama yang sudah baik terus menjadi seperti ini. Tetapi Inara juga menjadi korban ITE ya, betul ya? Karena illegal akses itu, ya sudah itu biar menjadi ranahnya Inara Rusli. Saya mau berbicara kemarin MUI itu menyampaikan nikah siri itu sah tapi ada dua kategori. Bahkan sampai menjurus kepada haram, yaitu nikah siri yang memang betul-betul sembunyi-sembunyi di bawah tangan dan menyakitkan gitu loh. Nah, apakah saudari Inara Rusli dan Mas Insan ini kategori nikah siri yang difatwakan MUI yang disampaikan oleh Yai Khalil Nafis itu? Nah nanti jenengan bisa tanya langsung kepada MUI. Karena hakikatnya dari pernikahan ya, pernikahan siri atau pernikahan sah, intinya adalah bagaimana jangan ada yang tersakiti. Kunci dari pernikahan adalah jangan sampai ada yang tersakiti. Maka ketika itu ada yang tersakiti, berarti ini menimbulkan mudarat, bahkan bisa dikatakan itu sesuatu yang haram. Seperti itu. Gimana? Gus, berarti bisa dibilang Insanul itu kena pasal perzinahan, jadi walaupun sudah nikah siri. Loh, bisa. Jadi gini ya, undang-undang perkawinan, orang yang nikah siri tanpa persetujuan pasangan sah itu bisa dilaporkan oleh korban, dalam hal ini perempuannya kan itu. Cuman kadang-kadang perempuannya itu mempertimbangkan karena punya anak, ini bapaknya anak-anak. Maka saran saya ini serius ini. Kalau memang si perempuan ini tidak mau, istrinya ya, tidak mau dipoligami, tapi suaminya masih cinta sama istrinya, ya, maka sebaiknya Inara Rusli itu mundur. Kalau kita jadi cinta itu kemanusiaan. Jadi kalau kita berbicara cinta berarti di situ harus ada kemanusiaan.
Jadi lebih baik Inara itu mengorbankan dirinya, mengalah, maaf-maafan, agar supaya apa? Rumah tangga insan dan yang sudah punya anak ini, kan sama Inara kan belum hamil, belum apa kan itu kan. Maka Bentar. Tapi ini Inaranya mau mundur, Insanul nggak mau pisah. Gimana tuh? Lebih baik mempertahankan Inara Rusli. Gitu konsepnya. saran saya Inara mundur. Gitu loh. Nah tentu dengan catatan kesepakatan seperti apa silakan saudara Insan. Saya juga miris juga ya lihat Insan nangis di dokter Richard itu. Kalau nggak siap poligami, kalau nggak siap ya jangan cengeng gitu loh. Iya kan? Gila, ini mental Inara ini benar-benar kuat ya. Setelah kemarin dia melaporkan orang yang mengambil CCTV di rumahnya, orang yang mengambil rekaman CCTV di rumahnya, sekarang dia juga melaporkan Insanul Fahmi terkait dengan pasal penipuan. Inara melaporkan Insanul Fahmi terkait dengan statusnya yang mengaku sudah menjadi duda. Karena Insanul ini berpikiran bahwa dia sudah menalak 2 kali istrinya yang pertama, padahal proses untuk bercerai secara resmi pun belum gitu. Jadi statusnya juga secara negara masih sah sebagai suami istri. Yang jadi persoalan adalah Inara ini berani banget untuk melaporkan Insanul dengan pasal penipuan. Berarti Inara punya bukti yang cukup kuat untuk menjebloskan Insanul Fahmi ke dalam penjara karena sudah menipu dia. Buktinya kan Tapi ini. sebagian netizen juga berpikir, Bentar ya, buktinya kan ini kan guys. Apa Insanul lewat Instagramnya pura-pura gitu, nggak ada foto istrinya, dalam arti single di sini. Itu kan buktinya Inara yang kuat. bahwa masa sih seorang artis, seorang Inara yang sudah dewasa tidak mencari tahu dulu asal usul suaminya, tidak mencari tahu dulu sebelum beliau dinikahi secara siri. Kan pasti ada KTP, terus ada saksi-saksi, bisa tanya-tanya mungkin ke keluarganya, mencari tahu. Pasti beliau punya akses yang cukup luas untuk mencari tahu siapa sih calon suami dia ini. Tapi sepertinya apapun langkah Inara sekarang, masyarakat itu menilai ini hanya pembelaan semata, pencitraan, tidak mau disalahkan. Netizen juga menilai apa yang dialami oleh Inara sekarang ini seperti kena karma gitu. Karena kan beberapa tahun yang lalu ini sebenarnya Inara ini adalah menjadi korban perselingkuhan. Isunya begitu kan, sehingga dia bercerai dengan suami pertamanya. Tapi kenapa sekarang beliau ini malah terkesan melakukan hal yang sama, walaupun beliau beralasan bahwa beliau ditipu, tapi masyarakat sepertinya tidak percaya gitu. Gak mungkin seorang Inara tidak mencari seluk-beluk calonnya dulu sebelum benar-benar mau dinikahi. Tapi apapun itu sepertinya ini bakal rame banget ya, bakal rame karena mereka tuh udah saling lapor gitu. Dari Wawa juga melaporkan suaminya dan Inara dengan pasal perzinahan gitu. Terus juga Inara juga membuat 2 laporan, satu laporan terhadap akses ilegal terhadap CCTV di rumahnya, yang kedua ini melaporkan Insanul Fahmi ke kantor polisi terhadap pasal penipuan. Kita tunggu saja siapa yang nanti akan masuk penjara. Siapa guys yang bakal masuk penjara? Tapi kan arahnya berarti semua ke Insanul semua sih. Apakah dua-duanya? Soalnya kan perzinahan ya nggak mungkin lah dilakukan satu orang ya. Kalau ketika Insanul Fahmi kena, ya otomatis si cewek juga bakal ketarik juga ya. Oke, dia membuktikan bahwa dirinya adalah korban. Semangat perempuan pencari keadilan. Yang korban itu istrinya. Iyalah. Next, cuma taktik aja biar nggak dibilang selingkuh. IR tipe orang yang nggak mau kalah, sok penting, sok cantik, mau cuci tangan, masa mau kawin nggak ditelusuri latar belakangnya. Itu hanya tipu-tipu saja untuk selamatkan job-jobnya. Oh, biar kelihatan korban gitu ya maksud netizen sama di komen ini ya. Pesan Vicky Prasetyo, kalau nakal jangan cengeng. Nah ini nih cakep nih. Vicky Prasetyo turut mengomentari polemik pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang berujung laporan polisi. Kepada pria 26 tahun itu, Vicky menitipkan sebuah pesan khusus.
Cowok kalau nakal, jangan cengeng. Hadapi semua sesuai yang dilakukan, tulisnya di akun Instagram Dr. Richard Lee pada Selasa, 2 November 2025. Dalam potongan video itu, Insanul Fahmi mengakui sudah menikah siri dengan Inara Rusli pada 7 Agustus 2025, tanpa sepengetahuan istri sahnya, Wardatina Mawa. Insan mengaku, baru membicarakan pernikahannya dengan Inara saat pulang ke Medan, Sumatera Utara, pada Oktober 2025. Dia yakin, sang istri akan menerima idenya berpoligami karena sempat mengizinkan pada 2023. Namun faktanya, Mawa menolak keras ide sang suami untuk berpoligami. Ya, ini mah Vicky Prasetyo mah udah pro player dia mah. Udah nikah banyak banget dia. Nikah siri juga harusnya sih kemungkinan sudah juga dia. Udah pro lah dia masalah kayak gini ya. Udahlah kayak gini aja videonya. Gimana teman-teman, apakah benar Inara Rusli itu sedang hamil atau tidak? Karena emang udah terjalin lama nih hubungannya. Ya silahkan di komen. Aku undur dulu kalau ada kesalahan kata, ucapan maupun informasi. So mohon maaf teman-teman semua yang aku dapat ini dari sosial media ya, yang artinya dari internet ya, bisa jadi kesalahan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.